kalau dilihat dari perjalanan kekinian sekarang yang paling muncul di permukaan, kita bisa melihat bahwa pasca dicalonkan Ganjar itu menjadi lebih rumit, lebih sulit untuk dilakukan. Karena berarti partai-partai tidak dalam posisi mendukung itu. Tidak dalam posisi adanya Presiden Jokowi yang menjabat lagi di periode selanjutnya. Sudah mengarah ke pergantian presiden. Bagaimana presiden menjadi tim sukses yang mengendorse ke satu calon dan menggagalkan calon yang lain. Ini kan dari sisi kacamata ilmu yang saya pelajari hukum tata negara sudah sangat bertentangan dengan amanat yang harus diemban oleh presiden untuk menjamin terjadinya prinsip pemilu itu free and fair, jujur dan adil. Ya, Prof, kaitannya dengan tema kita ini, bahwa Prof tadi mengatakan kita sepertinya nunggu keajaiban gitu ya, ada keajaiban. Nah, di sini Prof masih ada pertanyaan nih. Beberapa profesor di Jogja pernah ngumpul, kemudian rusaknya negeri ini karena mencengnya UUD 45. Jadi ada upaya para profesor ini untuk mengembalikan kepada UUD 45. Sepertinya ya itu menarik juga ya, rakyat banyak yang setuju dengan itu. Tetapi kembali bahwa kejadian itu seperti sudah berulang, terpeleset di tempat yang sama, nanti itu keledai gitu ya. Bukankah sudah pernah terjadi seperti itu? Nah, mungkin nggak Prof, kalau nanti ternyata presiden ini mengeluarkan dekret presiden kembali kepada UUD 45 lagi, sehingga 3 periode, 4 periode, 5 periode ini terjadi lagi. Mungkin nggak seperti itu, Prof? Mau dijawab singkat, Prof? Baik, terima kasih ya. Pertama, soal pikiran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini pikiran yang terus muncul ya setelah perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat. Tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002. Ada 4 perubahan dalam 4 tahun. Kebetulan disertasi penelitian doktoral saya menulis tentang ini. Jadi saya berkesimpulan dari kacamata constitution making proses hukum tata negara, meskipun prosesnya amburadul, acak adut, tidak sistematis, output akhirnya perubahan Undang-Undang 45 kita itu menghasilkan konstitusi yang lebih demokratis. Banyak ukurannya. Satu saja yang saya akan sampaikan di sini supaya menghemat waktu, karena waktunya tadi diminta menjawab pendek. Adanya batasan masa jabatan presiden dikaitkan dengan pertanyaan tadi. Jadi di dalam Undang-Undang 45 kita sekarang maksimal 2 periode. Kalau dikembalikan kepada Undang-Undang 45, maka tidak ada masa jabatan lagi, pembatasannya bebas lagi, bisa 3, 4, 5 kali.
Apakah Presiden Jokowi bisa menerbitkan itu sekarang ini kecenderungannya alternatif untuk memperpanjang masa jabatan presiden itu sudah mulai kehilangan momentum. Dengan sudah menetapkan Ganjar, dengan sudah berproses kemudian arah ke koalisi, kelihatannya Presiden Jokowi sudah kehilangan momentum itu. Tetapi saya selalu mengatakan ada skenario satu, penundaan pemilu, dua, masa jabatan presiden. Bagaimana caranya? Dengan sidang istimewa, kembali ke Undang-Undang 45, atau lewat dekret. Jadi semua skenario tata negara itu masih mungkin, meskipun kalau dilihat dari perjalanan kekinian, sekarang yang paling muncul di permukaan, kita bisa melihat bahwa pasca dicalonkan Ganjar itu menjadi lebih rumit, lebih sulit untuk dilakukan. Karena berarti partai-partai tidak dalam posisi mendukung itu. Tidak dalam posisi adanya Presiden Jokowi yang menjabat lagi di periode selanjutnya. Sudah mengarah ke pergantian presiden. Jadi kecuali ada hal-hal yang luar biasa, tiba-tiba mereka melihat survei Anies Baswedan misalnya melonjak begitu dan tidak terbendung ini menjadi presiden yang menang, maka skenario untuk membagalkan pemilu, menunda pemilu atau menjadikan Jokowi presiden lagi itu muncul. Tapi ini kan kelihatannya belum menjadi salah satu yang menurut saya opsi yang paling di depan ini. Yang paling sekarang lagi diupayakan tetap adalah Anies Baswedan tidak menjadi salah satu kontestan. Nah, dengan demikian yang maju hanya Ganjar Sandiaga Uno ataupun Prabowo Airlangga Hartarto. Dengan demikian siapapun yang menang, dan harapannya tetap Ganjar, tapi kalaupun yang menang Prabowo juga aman saja, karena akan terus melanjutkan legacy dan kerja-kerja Presiden Jokowi. Menurut saya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Soal Prof. Mahfud ya, Prof. Mahfud ini sahabat, guru senior saya. Beliau bilang Denny Indrayana itu junior saya. Sorry. Betul itu beliau. Kemarin waktu di Melbourne, beliau hadir ya. Datang ke rumah dan kita santai-santai saja. Saya kalau ke Indonesia itu pertama kali datang minta waktu dan sangat mudah mendapatkan waktu. Biasanya Pak Mahfud saya di Indonesia bisa ketemu nggak? Nanti malam jam sekian. Pak Mahfud ini saya besok minggu depan mau kembali ke Melbourne bisa minta waktu nggak? Ya udah malam ini jam sekian gitu. Jadi Prof. Mahfud ini adalah pejabat yang menurut saya mudah diakses ya. Dan sering kami bertukar pikiran soal-soal politik hukum di tanah air dan kerisauan kita. Jadi kalau kita berada di ruang diskusi, maka itu lebih mudah bagi beliau untuk bicara dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Kalau kemudian di ruang publik, sebagaimana saya juga pernah memegang amanah ya, kita punya ruang bicara yang tentu lebih terbatas dibandingkan sebagai akademisi. Itu sebabnya saya memahami Prof. Mahfud kadang-kadang sebagai akademisi, kadang-kadang sebagai politisi, dan topi-topi yang lain, beliau kan juga pemahaman agamanya juga sangat bagus begitu, sehingga bisa juga dianggap sebagai agamawan dan seterusnya. Saya hormat kepada beliau dan kalau terkait dengan Formula E, saya tidak tahu apa yang dibaca oleh Prof. Mahfud. Tentu saja saya juga punya pandangan dan beberapa rekan-rekan di KPK yang bisa dirujuk, yang juga punya bacaan ya. Seorang seperti Bambang Wijayanto tidak diragukan integritasnya dan memahami soal-soal ini juga, dan mungkin berbeda pandangan kalau dilihat dari situ. Jadi ya ini diskusi antara ahli-ahli hukum harus dikedepankan, tapi memang catatan saya tentang Formula E adalah jangan sampai apakah itu Formula E, apakah itu kasus minyak goreng, duren, dan lain-lain, hukum menjadi instrumen politik, alat politik untuk menjadi daya tekan, bargaining, bahwa Anda maju dan Anda tidak maju. Hal semacam ini yang seharusnya tidak dilakukan, dan sayangnya
KPK menurut saya sudah kehilangan independensinya itu sejak perubahan undang-undang KPK. Dan di situ salah satu dosa besar Jokowi, dia mengatakan dia tidak, bukan dia yang menginisiasi, bagaimana mungkin? Itu adalah proses legislasi itu keterlibatan DPR dan Presiden. Presiden dari situ dan DPR, itu koalisi terbesarnya di bawah komando Presiden Jokowi. Mau bikin undang-undang IKN bisa, mau bikin undang-undang Ciptaker bisa, mau berubah undang-undang Minerba bisa, tidak berubah undang-undang KPK sangat mudah bagi beliau. Jadi itu persoalan pada saat kita bicara pemberantasan korupsi. Bagi saya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu mundur jauh ke belakang untuk memberikan raport kepada Presiden Jokowi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Refli. Pertanyaan terkait kenapa saya menulis, eh, saya ini kan bolak-balik ya. Jadi saya ada kantor integrity di Melbourne. Saya dapat izin praktek advokat di sini dan saya juga punya kantor di Jakarta. Dan setiap kali saya datang ke Jakarta, teman-teman Melbourne minta untuk diupdate bagaimana informasi-informasi politik di tanah air terkait dengan Pilpres dan lain-lain. Sebabnya saya ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak sumber, dan akhirnya saya tahu apa-apa yang terjadi di belakang layar. Dan itu membuat saya gelisah gitu. Makin saya paham, makin saya mengerti, maka makin saya merasa ini ada sesuatu yang tidak adil. Bagaimana presiden menjadi tim sukses? Tim sukses yang mengendorse ke satu calon dan menggagalkan calon yang lain. Ini kan dari sisi kacamata ilmu yang saya pelajari, hukum tata negara sudah sangat bertentangan dengan amanat yang harus diemban oleh presiden untuk menjamin terjadinya prinsip pemilu itu free and fair, jujur dan adil. Tidak akan ada pertandingan kompetisi yang fair, yang adil jika kemudian wasitnya sudah memihak ke salah satu kontestan. Dari pemahaman itu, saya berhitung dan akhirnya memutuskan untuk menulis. Tapi tidak merupakan kebetulan saya menulisnya pada hari saya kembali ke Melbourne, Pak Ramadan. Jadi saya menulis itu hari Senin, hari itu saya terbang kemari. Dan ternyata memang tulisan itu ternyata relatif viral ya. Di website Integrity saja hampir 5.000 sekarang yang membaca untuk tulisan sedemikian panjang. Jadi saya dihubungi oleh beberapa rekan yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Ramadan, bahwa ini sebenarnya memang bukan lagi rahasia, ini sudah merupakan diskusi di publik. Cuman saya dianggap menuliskannya dengan lebih jelas, lebih gamblang, lebih mungkin tersusun begitu. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum dan saya menulis di awal kan, ada risikonya, risiko kepada kami dan itu sudah menjadi bagian dari ya konsekuensi perjuangan begitu. Jadi dianggap partisan. Saya katakan ya bukan. Ini siapapun presidennya, prinsip bahwa dia tidak boleh berpihak dan harus imparsial itu dilakukan. Apakah Pak Denny akan melakukan hal yang sama jika Anies yang didukung Jokowi? Apakah Pak Denny juga mengkritik Presiden SBY? Oh iya, didukung oleh Jokowi dan yang dijegal Ganjar, saya akan kritik yang sama. Di zaman Pak Ramadhan Pohan mungkin paham ya, ini pasti akan dianggap karena saya punya bias, nggak apa-apa. Di zamannya 2014, sorry, ya 2014 ya, pada saat Pak SBY mengakhiri pemerintahan, saya tidak tahu tuh sebagai orang dalam, apakah beliau berpihak kepada salah satu pasangan calon. Waktu itu ada Jokowi JK dan Prabowo Hatta. Tidak terbaca oleh saya kemana arah preferensi Presiden SBY. Itu orang dalam, apalagi rakyat luas. Nah, berbalikan dengan Presiden Jokowi sekarang. Jangankan orang dalam, orang luar pun tahu bahwa beliau ada preferensi ke Ganjar gitu. Saya waktu itu memilih Presiden Jokowi bikin salam 2 jari dan langsung ditegur sama Presiden SBY. Saya mendengar kabar bahwa ada yang protes kenapa Presiden tidak mendukung salah satu pasangan calon, padahal sudah banyak sekali pengorbanan salah satu pasangan calon itu dan seterusnya. Protes karena tidak mendapatkan dukungan finansial, statement dan lain-lain. Tapi ya tidak dilakukan karena memang kelihatannya pemahaman presiden pada saat itu adalah untuk menjaga imparsialitas dan netralitas itu. Saya tentu bisa bias, saya tentu bisa subjektif karena saya bagian dari pemerintahan SBY dan bukan dari pemerintahan Jokowi. Silahkan dinilai.
Tapi itulah pemahaman saya, tidak peduli siapa presidennya, apakah dia Jokowi, apakah SBY atau yang lain, bagi saya prinsip pemilu yang jujur dan adil itu yang harus diperjuangkan. Kebetulan sekarang saya dianggap dan memang akhirnya saya tuliskan secara terbuka saya mendukung Anies Baswedan. Salah satunya karena juga Pak Mahfud mengatakan dalam salah satu kesempatan wawancara, konfirmasi saja ke Denny dia mendukung Anies Baswedan. Ya akhirnya saya putuskan untuk oke, ini mungkin kesempatan untuk saya juga declare kepada publik agar lebih fair begitu. Kalau ada yang menganggap ini partisan, subjektif, silahkan. Tidak ada masalah. Yang pasti bagian dari ikhtiar perjuangan ini adalah dengan dua kata kunci. Selalu saya katakan pada saat saya memilih calon presiden, kata kunci saya dua, konstitusi dan korupsi. Dan dulu di 2014 saya melihat itu ada di Jokowi, ternyata tidak. Saya tarik dan sekarang saya mengevaluasi calon-calon presiden dengan cara saya assessment. Saya melihat kata kunci konstitusi dan korupsi, anti korupsi itu ada di Anies, sehingga saya alamatkan dukungan ke sana. Apakah tulisan saya partisan atau tidak? Silahkan dinilai. Saya tidak bisa melarang orang untuk menulis tulisan itu. Banyak yang mengatakan positif, tidak sedikit haters yang juga mengatakan negatif. Ya sudah, Pak Bang Refli pasti banyak mengalami hal yang sama dengan channelnya, banyak yang haters, banyak yang suka juga. Itu bagian dari konsekuensi kita melemparkan tulisan wacana ke hadapan publik, siap dengan segala respon baliknya. Tapi yang harus kita pastikan adalah nawaitu, niat kita bahwa berdiri di atas, yang saya ingin tegaskan dalam tulisan itu adalah jangan kotori prinsip pemilihan umum termasuk pemilihan presiden yang jujur dan adil, dan jangan wasit itu kemudian menjadi bagian dari pemain, apalagi menjadi tim sukses. Dalam hal ini Presiden Jokowi telah menunjukkan itu dan saya berusaha untuk mencegahnya semampu saya, menyampaikan satu ayat, walaupun barangkali juga ya kalau bagaimana nanti dampaknya ya kita lihatlah. Mungkin tidak berdampak, tapi saya sudah melaksanakan tugas saya untuk mengingatkan. Kira-kira begitu, Bang Ramadan Pohan. Terima kasih.